Perkenalkan, nama saya Isti Yuliana dengan nomor NPM 201331000107. Saya Adi Istikharoh dengan NPM 201331000116. Saya Riana Lestianingrum dengan NPM 201331000130. Saya Safira Bikah Anggraini NPM 20133100136. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Wahyuning Tias NPM 2013331000139. Anggaran dan siklus penganggaran. Anggaran adalah pernyataan kuantitatif dari suatu rencana kegiatan yang dibuat manajemen untuk periode tertentu dan sebagai alat yang membantu mengkoordinasikan hal-hal yang perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana tersebut. Secara umum, anggaran mencakup aspek keuangan dan non-keuangan dari sebuah rencana dan berfungsi sebagai cetak biru yang akan diikuti oleh perusahaan pada periode mendatang. Anggaran keuangan mengukur ekspektasi manajemen yang berkaitan dengan pendapatan, arus kas, dan posisi keuangan. Selanjutnya, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Bagian di atas merupakan bagian strategi perencanaan dan anggaran. Bagian di atas menunjukkan bahwa rencana strategi diekspresikan melalui anggaran jangka panjang dan rencana operasi melalui anggaran jangka pendek. Tanda panah pada bagian itu menunjukkan arah bolak-balik ke depan dan ke belakang. Tanda panah ke belakang merupakan tampilan grafis yang menunjukkan bahwa anggaran dapat menimbulkan perubahan rencana dan strategi. Anggaran akan membantu manajer menilai risiko, strategi, dan peluang dengan memberikan umpan balik mengenai pengaruh yang mungkin dari rencana dan strateginya. Kadang-kadang umpan balik memberi isyarat kepada manajer bahwa mereka perlu merevisi rencananya dan barangkali strateginya. Perusahaan yang dikelola dengan baik biasanya mengikuti langkah-langkah penganggaran yang menyerupai siklus. Yang pertama, yaitu manajer dan akuntan manajemen bekerja sama dalam merencanakan kinerja perusahaan secara keseluruhan serta kinerja dari subunitnya, seperti departemen atau divisi. Dengan memperhitungkan kinerja masa lalu dan mengantisipasi perubahan yang akan datang, manajemen pada semua tingkatan setuju atas apa yang diharapkan. Yang kedua, yaitu manajer senior memberikan kerangka referensi kepada manajer bawahannya, yaitu berupa ekspektasi keuangan dan non-keuangan khusus yang dapat dibandingkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, yaitu akuntan manajemen membantu manajer menginvestigasi penyebab perbedaan dari rencana, seperti penurunan penjualan yang tidak diharapkan. Jika perlu, diikuti dengan tindakan korektif seperti pengurangan harga untuk mendongkrak penjualan atau memotong biaya untuk mempertahankan profitabilitas. Yang keempat, yaitu manajer dan akuntan manajemen memperhitungkan umpan balik pasar, perubahan kondisi, dan menggunakan pengalamannya untuk memulai membuat rencana untuk periode selanjutnya. Sebagai contoh, penurunan penjualan mungkin menyebabkan manajer berpikir tentang peluncuran produk baru pada periode selanjutnya. Keempat langkah tersebut menggambarkan proses anggaran secara terus-menerus. Dokumen kerja pada inti proses anggaran ini disebut dengan anggaran induk. Anggaran induk. Anggaran induk atau master budget merupakan rencana awal yang ingin dicapai perusahaan dalam periode anggaran. Anggaran induk menyatakan rencana operasi dan keuangan yang dibuat manajemen untuk periode tertentu, biasanya tahun fiskal, dan mencakup sekumpulan laporan keuangan yang dianggarkan. Anggaran induk ini disusun berdasarkan keputusan menyangkut operasi dan keuangan yang dibuat oleh manajer. Keputusan-keputusan tersebut, yang pertama, keputusan menyangkut operasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien. Yang kedua, keputusan menyangkut keuangan berkaitan dengan cara mendapatkan dana untuk membeli sumber daya tersebut. Yang selanjutnya yaitu keunggulan anggaran. Anggaran merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen. Jika dikelola dengan baik, anggaran akan memberikan dampak yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara subunit dalam perusahaan.
Koordinasi akan memaksa eksekutif untuk memikirkan hubungan antara masing-masing departemen dan perusahaan secara keseluruhan serta antar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menyediakan kerangka kerja untuk menilai kinerja. Rencana akan memungkinkan manajer perusahaan mengukur kinerja aktual terhadap anggaran. Anggaran dapat mengatasi dua keterbatasan dari penggunaan kinerja masa lalu sebagai dasar untuk menilai kinerja aktual. Yang selanjutnya yaitu memotivasi manajer dan karyawan lainnya agar lebih bekerja keras. Sebagai contoh yaitu banyak eksekutif perusahaan yang lebih suka menetapkan target yang bersifat menantang bagi para karyawannya, tetapi tetap bisa dicapai. Menciptakan sedikit kecemasan akan meningkatkan kinerja, tapi anggaran yang terlalu ambisius dan sulit dicapai akan meningkatkan kecemasan, bukannya motivasi. Tantangan dalam penyusunan anggaran. Penganggaran menghabiskan waktu yang melibatkan semua tingkatan manajemen. Manajer puncak menginginkan manajer pada tingkat yang lebih rendah untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran, karena mereka lebih memahami kegiatan operasional sehari-hari. Partisipasi juga menciptakan komitmen dan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini merupakan aspek bottom up dalam proses penganggaran. Agar penganggaran bisa bermanfaat, manajemen pada semua tingkatan harus memahami dan mendukung anggaran, serta semua aspek sistem pengendalian manajemen. Dukungan manajemen puncak merupakan hal yang penting untuk mendapatkan partisipasi aktif dari manajemen tingkat bawah dalam perumusan anggaran dan demi suksesnya penyusunan anggaran. Anggaran tidak boleh disusun secara kaku. Biasanya, perubahan kondisi dapat menyebabkan perubahan rencana. Cakupan waktu anggaran. Anggaran biasanya memiliki periode waktu yang telah ditetapkan, seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Periode-periode tersebut bisa dipecah lagi ke dalam subperiode. Motif pembuatan anggaran harus menjadi pedoman dalam memilih periode anggaran. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan penganggaran untuk sepeda motor baru Harley Davidson 500 cc. Jika tujuannya adalah membuat anggaran atas total profitabilitas model baru ini, maka periode 5 tahunan atau lebih mungkin cocok dan cukup panjang untuk meliput produk mulai dari perancangan hingga pembuatan penjualan dan layanan purna jual. Periode anggaran yang paling sering digunakan adalah 1 tahun, yang seringkali dibagi lagi dalam periode bulanan dan kuartalan. Dunia usaha semakin banyak yang menggunakan anggaran berjalan. Anggaran berjalan yang juga disebut dengan anggaran kontinu, merupakan anggaran yang selalu tersedia untuk periode tertentu di masa depan. Anggaran itu dibuat dengan terus menambahkan sebuah periode bulan, kuartal, atau tahun begitu periode terakhir telah berlalu. Langkah-langkah dalam mengembangkan anggaran operasi. Langkah berikutnya dari penyusunan anggaran operasional setelah anggaran bahan baku dibuat adalah membuat anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian membuat anggaran biaya umum dan administrasi. Dari keseluruhan anggaran-anggaran yang telah dibuat terdahulu akan dipakai sebagai dasar untuk membuat anggaran harga pokok penjualan dan proyeksi laporan laba rugi. Dari penjelasan tentang teknik penyusunan anggaran operasional tersebut, sebenarnya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa aplikasi penyusunan anggaran operasional dimulai dari membuat peramalan penjualan yang nantinya dijadikan sebagai pendukung dalam penyusunan anggaran penjualan. Kemudian membuat anggaran produksi, dan yang mesti diingat bahwa penjualan mempunyai hubungan timbal balik dengan produksi. Kemudian membuat anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik yang mendasarkan pada anggaran produksi. Kemudian membuat anggaran biaya umum dan administrasi atau anggaran beban usaha. Kemudian membuat harga pokok produksi dan penjualan. Dan yang terakhir membuat proyeksi rugi laba yang didasarkan pada data anggaran-anggaran yang telah dibuat sebelumnya.
atau anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran biaya umum dan administrasi, anggaran persediaan barang jadi, anggaran harga pokok produksi, dan anggaran harga pokok penjualan. Berikut langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam menyusun anggaran operasi. Langkah pertama yaitu membuat anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan yang dihitung pada Schedule 1 merupakan langkah awal bagi anggaran operasi. Karena tingkat produksi dan tingkat persediaan serta biaya-biaya non-manufaktur secara umum tergantung pada tingkat unit penjualan atau pendapatan yang diperkirakan. Adapun gambar untuk Schedule 1 tentang anggaran pendapatan, yaitu harga jual untuk meja kopi sebesar $392 dan untuk unit terjual sebesar 52.000. Maka total pendapatan yang diperoleh untuk meja kopi sebesar 20.384.000. Anggaran pendapatan seringkali merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang rinci dan diskusi antara manajer penjualan serta tenaga penjualan yang memiliki pemahaman detail mengenai kebutuhan pelanggan, potensi pasar, dan produk pesaing. Selanjutnya, langkah 2, membuat anggaran produksi dalam unit. Setelah anggaran pendapatan dibuat, manajer manufaktur menyiapkan anggaran produksi yang dihitung pada Schedule 2. Total unit barang jadi yang akan diproduksi tergantung pada penjualan yang dianggarkan dan perubahan yang diharapkan dalam unit tingkat persediaan. Adapun untuk menghitung anggaran produksi dalam unit, yaitu anggaran penjualan dalam unit ditambah target persediaan akhir barang jadi dalam unit dikurangi persediaan awal barang jadi dalam unit. Adapun gambar untuk Schedule 2 tentang anggaran produksi dalam unit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Untuk unit penjualan yang dianggarkan dalam Schedule 1 untuk meja kopi sebesar 52.000 ditambah dengan target persediaan akhir barang jadi sebesar 3.000, maka total unit yang dibutuhkan sebesar 55.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebesar 5.000, maka diperoleh unit barang jadi yang akan diproduksi oleh meja kopi sebesar 50.000. Langkah selanjutnya yaitu langkah 3, membuat anggaran penggunaan bahan langsung dan anggaran pembelian bahan langsung. Jumlah unit yang akan diproduksi yang dihitung pada Schedule 2 merupakan kunci untuk menghitung penggunaan bahan langsung dalam kuantitas dan dalam dolar. Kuantitas bahan langsung yang digunakan tergantung pada efisiensi bahan yang dikonsumsi untuk membuat sebuah meja. Dalam langkah 3 ini terdapat 2 schedule. Yang pertama, Schedule 3A tentang anggaran penggunaan bahan langsung untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Terdiri dari anggaran dalam unit fisik, ada PP atau papan partikel yang diperlukan sebesar 50.000 unit dikali 9,00 BF per unit, maka diperoleh 450.000. Dan untuk KM atau kayu merah yang diperlukan sebesar 50.000 unit dikali 10,00 BF per unit, maka diperoleh 500.000. Jadi yang akan digunakan dalam produksi BF untuk papan partikel sebesar 450.000 dan untuk kayu merah sebesar 500.000. Selanjutnya ada anggaran biaya tersedia dari penggunaan awal bahan baku. Untuk PP sebesar $3,90 per BF dikali 20.000 BF, maka diperoleh $78.000. Dan untuk KM sebesar $5,80 per BF dikali 25.000 BF dan diperoleh $145.000. Kemudian yang akan dibeli pada periode ini untuk PP sebesar $4,00 per BF dikali 450.000 dikurangi 20.000 BF, maka diperoleh 1.720.000. Kemudian untuk KM atau kayu merah yang akan dibeli sebesar $6,00 per BF dikali 500.000 dikurangi 25.000 BF,
dan diperoleh 2.850.000. Maka biaya langsung yang akan digunakan pada periode ini untuk papan partikel sebesar 1.798.000 dolar dan untuk kayu merah sebesar 2.995.000 dolar dan diperoleh total keseluruhan sebesar 4.793.000 dolar. Selanjutnya, langkah 4, membuat anggaran biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Biaya ini tergantung pada tingkat upah, metode produksi, dan rencana perekrutan tenaga kerja. Manajer manufaktur menyiapkan anggaran untuk tenaga kerja manufaktur langsung yang dihitung pada Schedule 4. Adapun gambar untuk Schedule 4 tentang anggaran biaya tenaga kerja manufaktur langsung, yaitu ada anggaran jam kerja. Untuk pekerja laminating atau PL sebesar 50.000 unit dikali 0,25 jam per unit dan diperoleh 12.500 jam. Kemudian untuk PP atau pekerja permesinan sebesar 50 unit dikali 3,75 jam per unit, maka diperoleh 187.500 jam. Dan total anggaran jam kerja untuk pekerja laminating dan pekerja permesinan sebesar 200.000 jam. Kemudian untuk anggaran biaya untuk pekerja laminating sebesar 25,00 dolar per jam dikali 12.500 jam dan diperoleh 312.500 dolar. Dan untuk pekerja permesinan atau PP sebesar 30,00 dolar per jam dikali 187.500 jam, maka diperoleh sebesar 5.625.000 dolar. Dan total anggaran biaya dari pekerja laminating dan pekerja permesinan sebesar 5.937.500 dolar. Langkah 5, membuat anggaran biaya overhead manufaktur. Total biaya ini tergantung pada bagaimana masing-masing biaya overhead bervariasi berkenaan dengan pemicu biaya jam tenaga kerja manufaktur langsung. Perhitungan biaya overhead manufaktur yang dianggarkan ditunjukkan pada Schedule 5. Adapun gambar tentang Schedule 5 tentang anggaran biaya overhead manufaktur terdiri dari biaya overhead manufaktur variabel. Ada perlengkapan sebesar 240.000, tenaga kerja manufaktur tak langsung 620.000, listrik 460.000, pemeliharaan 300.000 dan lain-lain 280.000. Jadi total biaya overhead manufaktur variabel sebesar 1.900.000. Kemudian ada biaya overhead manufaktur tetap terdiri dari penyusutan sebesar 500.000, pajak properti 350.000, asuransi properti 260.000, supervisi pabrik 210.000 dan lain-lain 280.000. Dan total biaya overhead manufaktur tetap sebesar 1.600.000. Maka dari kedua biaya tersebut diperoleh total keseluruhan untuk biaya overhead manufaktur sebesar 3.500.000. Langkah 6. Membuat anggaran persediaan akhir. Angkutan manajemen membuat anggaran persediaan akhir yang dihitung pada Schedule 6A dan 6B. Pada Schedule 6A menunjukkan perhitungan biaya per unit meja kopi yang mulai diproduksi dan diselesaikan pada tahun 2007 dengan metode FIFO. Biaya per unit ini akan digunakan untuk menghitung biaya target persediaan akhir barang jadi pada Schedule 6B. Adapun gambar Schedule 6A tentang biaya per unit persediaan akhir barang jadi yang terdiri dari bahan langsung, ada papan partikel untuk biaya per unit output sebesar 4,00 dolar per BF dan input per unit output sebesar 9,00 BF dan diperoleh total 36,00 dolar. Kemudian untuk kayu uak merah pada biaya per unit output sebesar 6,00 per BF dan input per unit output sebesar 10,00 BF, maka diperoleh 60,00. Maka bahan langsung yang digunakan sebesar 96,00 dolar. Kemudian untuk
tenaga kerja manufaktur langsung, ada pekerja laminating pada biaya per unit output sebesar $25,00 per jam, dan untuk input per unit output sebesar 0,25 jam, maka diperoleh $6,25. Kemudian untuk pekerja permesinan, untuk biaya per unit output sebesar 30,00 per jam, dan input per unit output sebesar 3,75 jam, maka diperoleh 112,50. Jadi total tenaga kerja manufaktur langsung sebesar 118,75. Kemudian ada biaya overhead manufaktur pada biaya per unit output sebesar 17,50 per jam, dan untuk input per unit output sebesar 4,00 jam, maka total biaya overhead manufaktur sebesar 70,00. Dan total keseluruhan dari perhitungan tersebut sebesar $284,75. Kemudian schedule 6B, yaitu anggaran persediaan akhir, terdiri dari bahan langsung, yaitu ada papan partikel untuk biaya per unitnya sebesar $4,00 per BF dan jumlah unitnya sebesar 18.000 BF, maka totalnya sebesar $72.000. Kemudian untuk kayu wak merah untuk biaya per unitnya sebesar $6,00 per BF dan jumlah unitnya sebesar 22.000 BF. Kemudian totalnya sebesar 132.000. Jadi bahan langsung yang digunakan keseluruhan sebesar $204.000. Kemudian untuk barang jadi ada meja kayu untuk biaya per unitnya sebesar $284,75 per unit, dan untuk unitnya sebesar 3.000 unit, maka totalnya sebesar $854.250. Dan total keseluruhan dari barang jadi sebesar $854.250. Jadi dari perhitungan tersebut diperoleh total persediaan akhir sebesar $1.058.250. Langkah 7. Membuat anggaran harga pokok penjualan. Manajer pembelian dan produksi bersama dengan akuntan manajemen menggunakan informasi dari schedule 3 sampai 6 untuk menyiapkan schedule 7. Adapun gambar schedule 7 tentang anggaran harga pokok penjualan yang terdiri dari persediaan awal barang jadi pada tanggal 1 Januari 2007 sebesar $275 dikali 5.000, maka diperoleh $1.375.000. Kemudian untuk bahan langsung yang digunakan pada schedule 3A sebesar $4.793.000. Kemudian untuk tenaga kerja manufaktur langsung pada schedule 4 sebesar $5.937.500, dan untuk biaya overhead manufaktur pada schedule 5 sebesar $3.500.000, maka diperoleh harga pokok produksi sebesar $14.230.500. Kemudian diperoleh harga pokok barang yang tersedia untuk dijual sebesar $15.605.500. Setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi pada tanggal 31 Desember tahun 2007 pada schedule 6B sebesar $854.250, dan diperoleh harga pokok penjualan sebesar $14.751.250. Selanjutnya langkah 8, membuat anggaran biaya non manufaktur. Pada schedule 2 sampai 7 mencakup penganggaran untuk fungsi produksi stylist pada rantai nilai. Biaya non manufaktur variabel bersifat variabel berkenaan dengan jumlah pendapatan pada tingkat 13,5% dari pendapatan sebesar $20.384.000 dari schedule 1 dikali 0,135, maka diperoleh $2.751.840. Adapun perhitungan untuk schedule 8 tentang anggaran biaya non manufaktur, yaitu untuk riset dan pengembangan atau desain produk, untuk biaya variabel sebesar $305.760 dan biaya tetap sebesar $250.000, maka total biaya sebesar $555.760.
Kemudian untuk pemasaran, biaya variabel sebesar 1.630.720 dan biaya tetap sebesar 290.000. Maka total biaya yang diperoleh sebesar 1.920.720. Kemudian untuk distribusi, biaya variabel sebesar 509.600 dan biaya tetap sebesar 220.000. Maka total biaya sebesar 729.600. Kemudian untuk layanan pelanggan, biaya variabel sebesar 264.992 dan biaya tetap sebesar 240.000. Kemudian total biaya yang diperoleh sebesar 504.992. Dan untuk administrasi, biaya variabel yang diperoleh sebesar 40.768 dan biaya tetap sebesar 400.000. Maka total biaya sebesar 440.768. Dari perhitungan tersebut, total dari biaya variabel sebesar 2.751.840 dolar dan biaya tetap sebesar 1.400.000 dan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan sebesar 4.151.840. Materi selanjutnya yaitu model perencanaan keuangan berbasis komputer. Paket perangkat lunak akan melakukan perhitungan untuk model-model perencanaan keuangan yang mencerminkan hubungan matematis di antara aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran induk. Sementara paket perangkat lunak itu membantu manajer melakukan analisis sensitivitas dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran. Apa sih analisis sensitivitas itu? Analisis sensitivitas adalah teknik what if yang menelaah perubahan hasil jika data yang diprediksi semula tidak tercapai atau jika ada perubahan asumsi yang mendasari. Nah, untuk melihat gimana sih cara kerja analisis sensitivitas itu, mari kita perhatikan dua parameter yang harga jual dan harga bahan langsung yang diidentifikasi mungkin mempengaruhi model anggaran statistik furniture untuk tahun 2007. Perhatikan 9 kombinasi dari input yang berbeda untuk dua parameter. Pertama, harga jual per meja sebesar 341,20 dolar, naik 10%. 392 dolar harga yang dianggarkan semula dan 353,80 turun 10%. Kedua, harga beli bahan turun 5% menjadi 3,80 dolar per PF untuk papan artikel dan 5,70 per PF untuk kayu oak merah. Tetap pada harga yang dianggarkan semula sebesar 4 dolar per PF untuk papan artikel dan 6 dolar per PF untuk kayu oak merah, serta naik 5% menjadi 4,20 per PF untuk papan artikel dan 6,30 dolar per PF untuk kayu oak merah. Kemudian ada bagan 6.4 menunjukkan laba operasi yang dianggarkan untuk 9 skenario. Skenario 5 adalah kasus dasar dari bagan 6.3. Skenario 2 dan 8 menggambarkan dampak perubahan harga jual saja. Lalu skenario 4 dan 6 menelaah dampak perubahan biaya bahan langsung saja. Dan terakhir skenario 1, 3, 7, dan 9 berkaitan dengan perubahan simultan dalam parameter. Nah, jadi menggunakan sarana penganggaran berbasis web sangat membantu sebuah perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada strategi, analisis, dan pembuatan keputusan. Materi selanjutnya yaitu ada penganggaran Kaizen. Penganggaran Kaizen secara eksplisit memasukkan perbaikan kontinu yang diantisipasi selama periode anggaran dalam jumlah yang dianggarkan. Contohnya, jam tenaga kerja permainan langsung yang dianggarkan per meja. Januari sampai Maret 2007 sebesar 3,75. April sampai Juni 2007 sebesar 3,70. Lalu Juli sampai September 2007 sebesar 3,65.
dan Oktober sampai Desember 2007 sebesar 3,60. Implikasi dari penurunan jam tenaga kerja manufaktur langsung ini juga akan menurunkan biaya overhead manufaktur variabel. Karena jam tenaga kerja manufaktur langsung merupakan pemicu biaya tersebut. Bila stylistik tidak memenuhi tujuan perbaikan yang kontinu ini, maka jam aktual yang digunakan akan melebihi jam yang dianggarkan pada kuartal terakhir tahun berjalan. Materi selanjutnya yaitu penganggaran berdasarkan aktivitas. Apa itu penganggaran berdasarkan aktivitas? Penganggaran berdasarkan aktivitas atau activity based budgeting adalah metode penganggaran yang didasarkan pada kuantitas, aktivitas bisnis dan biaya yang terkait. Kemudian perusahaan menghitung biaya dan mengembangkan anggaran lebih lanjutnya berdasarkan aktivitas tersebut. Penganggaran berdasarkan aktivitas atau Activity Based Budgeting atau ABB berfokus pada anggaran biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat dan menjual produk atau jasa. Pada ABB, biaya aktivitas penyetelan destinasi secara terpisah. Untuk informasi penyetelannya dapat dilihat di atas ini. Kuantitas meja yang diproduksi, penyetelan laminating 50 meja, 50.000 per meja, penyetelan permesinan 50 per meja juga, jumlah meja yang diproduksi per batch, penyetelan laminatingnya 25 meja per batch, penyetelan permesinan 10 meja per batch. Jumlah batch, cara membaginya adalah dengan membagi antara kuantitas meja yang diproduksi dengan jumlah meja yang diproduksi per batch. Penyetelan laminatingnya sebesar 2000 per batch, 2000 batch, penyetelan permesinan 5000 batch. Selanjutnya, waktu penyetelan per batch. Penyetelan laminating 0,5 jam per batch, penyetelan permesinan 2,5 jam per batch. Lalu total jam penyetelan. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan antara jumlah batch dengan waktu penyetelan per batch. Hasilnya penyetelan laminating 1000 jam, penyetelan permesinan 12.500 jam. Untuk tarifnya, $25 per jam tenaga kerja penyetelan laminating dan $30 per jam tenaga kerja penyetelan permesinan. Yang pertama, untuk biaya tenaga kerja laminating adalah $25 per jam dikali 1000 jam. Hasilnya $25.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja penyetelan permesinan $30 per jam dikali penyetelan permesinan, hasilnya $375.000 dengan total $400.000. Total biaya aktivitas penyetelan untuk stylistik juga mencakup biaya waktu supervisi yang dihitung. Pertama, total jam penyetelan yaitu 1000 jam laminating dikali 12.500 jam mesin, hasilnya 13.500. Kedua, waktu supervisi 13.500 dibagi 1000, hasilnya 1.350. Jadi 10 jam pemesinan butuh 1 jam supervisi. Lalu yang ketiga, biaya supervisi 13.500 dikali $60 per jam, hasilnya $81.000. Total biaya yang dianggarkan dalam aktivitas penyetelan adalah $481.000, yang terdiri $400.000 untuk jam tenaga kerja penyetelan dan $81 untuk supervisi. Biaya aktivitas mempermudah stylistik mencari cara mengurangi biaya penyetelan yang dianggarkan. Contohnya, meningkatkan waktu per batch meningkatkan waktu produksi per batch sehingga lebih sedikit batch yang dibutuhkan untuk produksi yang dianggarkan sebanyak 50.000 meja. Yang kedua, mengurangi waktu penyetelan per batch. Dan yang ketiga, mengurangi waktu pengawasan yang dibutuhkan per jam penyetelan pekerja. Misalnya, dengan meningkatkan keahlian dasar pekerja, laminating, atau permesinan. ABB dapat memberikan informasi yang lebih rinci sehingga dapat menyempurnakan pengambilan keputusan dibandingkan dengan penganggaran yang hanya didasarkan pada pemicu biaya berbasis output. Penganggaran dan akuntansi pertanggungjawaban. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban.
Struktur organisasi adalah pengaturan lini pertanggungjawaban dalam organisasi bersangkutan. Perusahaan seperti Big Petroleum bisa diorganisasikan menurut fungsi bisnisnya. Di antaranya ada eksplorasi, pemurnian, dan pemesanan di mana setiap manajer mempunyai wewenang membuat keputusan atas fungsi bisnisnya. Setiap manajer apapun tingginya merupakan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah bagian segmen atau subunit dari organisasi di mana manajernya bertanggung jawab atas segenap aktivitas tertentu. Semakin tinggi tingkat manajer, semakin luas pusat pertanggungjawabannya, dan secara umum semakin banyak jumlah bawahannya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur rencana, anggaran, tindakan, dan hasil aktual dari setiap pusat pertanggungjawaban. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama ada pusat biaya, di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya yang terjadi. Yang kedua, pusat pendapatan, di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang ketiga, yaitu ada pusat laba, di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Dan yang keempat, ada pusat investasi, di mana manajer bertanggung jawab atas investasi, pendapatan, dan biaya. Umpan balik, anggaran bersama dengan akuntansi bertanggung jawab memberikan umpan balik kepada manajemen puncak tentang kinerja relatif dan anggaran yang dibuat manajer pada pusat pertanggungjawaban yang berbeda. Perbedaan antara hasil dan jumlah yang dianggarkan, yang disebut variance atau variance, jika digunakan dengan benar, akan membangun manajer mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi dalam 3 hal, yaitu pertama ada peringatan diri. Variance memberi peringatan awal kepada manajer atas peristiwa atau kejadian yang belum terjadi. Manajer kemudian dapat melakukan tindakan korektif atau mencari peluang yang ada. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Variance memberi informasi kepada manajer tentang seberapa baik kinerja perusahaan dalam mengimplementasikan strategi. Yang ketiga ada pengevaluasi strategi. Variance kadang-kadang memberi tanda kepada manajer bahwa strategi tidak efektif. Pertanggungjawaban dan pengendalian. Kemampuan pengendalian adalah tingkat pengaruh yang dimiliki manajer atas biaya, penciptaan, dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab. Biaya yang dapat dikendalikan atau controllable cost adalah biaya yang berada pada lingkungan pengawasan manajemen. Pusat pertanggungjawaban periode tertentu. Sistem pertanggungjawaban bisa mengeluarkan semua biaya yang tidak dapat dikendalikan dari laporan kinerja manajer, atau memisahkan biaya semacam itu dari biaya yang dapat dikendalikan. Contohnya seperti tenaga kerja langsung, listrik, dan pemeliharaan mesin, serta mengeluarkan biaya seperti sewa dan pajak pabrik. Dalam praktiknya, kemampuan pengendalian sulit ditentukan dengan tempat setidaknya karena ada 2 alasan. Yang pertama yaitu karena hanya sedikit biaya yang benar-benar berada dalam kendali seorang manajer. Yang kedua, dengan rentang waktu yang cukup lama, semua biaya akan dikendalikan. Aspek manusiawi dari penganggaran. Agar efektif, penganggaran membutuhkan komunikasi yang jujur tentang jalannya usaha dari bawahan dan manajer tingkat bawah kepada atasan. Namun para bawahan mungkin menginginkan kelonggaran anggaran. Kelonggaran anggaran atau begitu slack merupakan praktek pengintimasi terlalu rendah pendapatan yang dianggarkan atau mengintimasi terlalu tinggi biaya yang dianggarkan, agar target yang dianggarkan lebih mudah dicapai. Hal ini sering terjadi ketika variance anggaran atau perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan untuk mengevaluasi hasil kinerja. Manajer ini kemungkinan juga tidak mau terlalu jujur dalam berkomunikasi menyangkut masalah anggaran jika manajemen puncak menerapkan pengurangan biaya. Misal pengurangan 10% di semua bidang untuk menghadapi penurunan proyeksi pendapatan. Kelonggaran anggaran memberikan perlindungan bagi manajer terhadap kondisi yang tidak diinginkan. Pendekatan untuk mengurangi kelonggaran anggaran adalah melibatkan manajemen secara berkala dalam memahami proyeksi bawahannya. Salah satu manajer puncak adalah meningkatkan komunikasi di antaranya karyawan untuk menetapkan nilai-nilai dan norma-norma inti yang menggambarkan apa yang bisa diterima atau tidak bisa diterima. Beberapa perusahaan seperti IBM dan
Kodak telah merancang pengukuran evaluasi kinerja yang inovasi yang memberikan penghargaan kepada manajer berdasarkan akurasi dari perkiraan yang digunakan dalam menyusun anggarannya. Contohnya, semakin tinggi dan semakin akurat perkiraan laba yang dianggarkan yang dibuat oleh manajer divisi, semakin tinggi investasi bonus yang didapatkan. Penganggaran di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menemukan bahwa penganggaran adalah alat yang berguna ketika beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti. Ketika situasi dan kondisi berubah, perusahaan merevisi anggarannya. Tujuan anggaran adalah membantu manajer di seluruh perusahaan untuk memeriksa dan mengadaptasikan rencananya terhadap kondisi yang berubah serta untuk mengomunikasikan dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang harus diambil di seluruh perusahaan.